Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita jangan lakukan ini sebelum akad. Nah sebelum kita belajar lagi nih bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Masya Allah itu sebenarnya gimana sih Ustadz? Aku Kan tambahannya. Tambahannya gitu. Tapi ya. kan yang bagus ada tadi koin emas. Oh ada koin emasnya juga, oh gitu ya, oke. Nah tapi sebenarnya kadang-kadang nih ada aja ya calon mempelai wanita nih kadang-kadang ketika meminta mahar kepada calon pria gitu ya. Boleh gak sih emang kita sebenarnya sebagai wanita, nih penting nih ya. Boleh gak kita sebagai wanita itu ngelis yang aku maunya maharnya ini, itu boleh apa enggak? Dan sebenarnya ya kamu gak boleh ngeberatin dong gitu. Atau yang ya gak apa-apa ya kalau suaminya mampu monggo, kalau gak mampu ya mundur aja gitu. Sebenarnya dalam Islam gimana sih Ustadz? Mohon penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah, izin guru-guru kita dan semua yang nonton dimanapun berada, terima kasih banyak. Udah setia nonton Islam itu indah. Nah buat kita, berbicara tentang mahar itu adalah nilai kesungguhan. Nilai kesungguhan dari sosok laki-laki yang diambil dari mahar itu adalah mahar itu sesuatu yang berharga, yang bernilai, sekali lagi, yang bernilai, sekali lagi, nilai kesungguhan. Jadi boleh nggak perempuan itu meminta mahar? Jawabannya boleh. Cuman harus ada ketentuannya. Di antara kebaikan wanita adalah yang memudahkan maharnya dan mudah rahimnya. Maksudnya tidak mempersulit. Yang mudah bukan yang mahal ya. Kita berbicara mudah ya. Biar murah tapi susah. Ya, 1.333 rupiah. Di mana orang dapat 1 rupiah? Nah, mudah. Jadi yang disebut dalam Islam yang mudah. Yang mudah. 1, 2, 3. Yang mudah. Yang mudah. Jangan yang susah. Tiket kopling tadi susah nggak itu? Ya tergantung. Mungkin dia sudah punya. Ya. Saya tinggal dikasihkan sebagai mahar. Apa aja yang bernilai dan berapa minimalnya? 10 dirham. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Tidak ada batasan dan tidak ada minimalnya. Tapi dalam mazhab yang lain disebutkan 10 dirham. 10 koin perak. Boleh nggak kalau maharnya Al-Quran? Jawabannya boleh, minimal 10 ayat. Tapi diniatkan untuk diajarkan. Maharnya Al-Quran, dia sendiri tidak tahu ngaji. Maharnya seperangkat alat sholat, maksudnya ngajarin sholat. Dia sendiri nggak sholat, ya, maharnya seperangkat alat sholat. Berikut penghulunya. Jangan dong. Oh, jadi maksudnya tuh ada maksudnya ada itu. Maksudnya. Gak usah maharnya Al-Quran tapi dibacanya setahun sekali ya. Hati-hati. Ngapain gitu ya. Baiklah jazakallah khair Ustadz Maulana. Masya Allah jamaah. Iya. Ibu dulu masih ingat gak maharnya apa Bu? Ah lupa ya. Ayo, maharnya apa? Uang. Uang. Belum. Oh, Ustadz cuma memastikan itu doang sih sebenarnya. Belum. Yang belum punya mahar sekarang mungkin coba dipikir-pikir baik-baik. Kira-kira apa ya mahar terbaik ya gitu, Masya Allah. Nah Ustadz Syam boleh dong. Ini kalau kita ngomongin masalah adab ketika menikah nih. Ada beberapa budaya ya yang mempercayai bahwa menikah tuh baiknya di bulan ini. Nggak boleh di bulan ini. Itu tuh sebenarnya termasuk syirik atau enggak. Dan emang apakah benar dalam bulan-bulan tertentu ini emang ada yang terbaik gitu untuk mengadakan pernikahan. Emang iya dalam pandangan Islam? Mohon penjelasannya. Sebelumnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buka Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن كل شيء خلقنا زوجين ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففي
firru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Quran surah Adz-Dzariyat ayat 49. Kami sambung sedikit di ayat 50. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan agar kita menjadi orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang berpikir bahwa sebenarnya yang esa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Segala makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang sudah berpasang-pasangan, siang dan malam, langit dan bumi, iman dan kafir, laki-laki, perempuan, suami, istri, mereka semua adalah berpasang-pasangan. Yang tidak berpasangan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipertanyakan tadi tentang waktu terbaik untuk menikah adalah waktu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanyakan bulan terbaik untuk menikah adalah bulan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya bagusnya menikah bulan Syawal, bagusnya menikah bulan Muharram, bagusnya menikah bulan Safar, bagusnya menikah bulan Rabiul Awal, bagusnya menikah bulan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, selama disandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak terjadi kesyirikan. Jadi kalau misalnya dia datang kepada gurunya, kepada kiainya, kepada ulamanya, orang yang soleh, dia tanyakan, kapan ya Pak Kiai bagusnya saya? Sebaiknya sih semakin cepat semakin bagus. Jangan terlalu jauh dari lamaran ke akad, terlalu jauh sampai 5 bulan, 6 bulan dari lamaran. Makin besar itu nafsunya, makin besar setannya. Subhanallah, dia merasa sudah 50% halal karena udah lamaran. Padahal masih haram banget itu. Bahkan justru disitulah dia sangat menjaga dirinya. Kalau perlu secepatnya dilangsungkan akad nikah tersebut. Jangan terlalu jauh jarak waktu menunggunya, subhanallah. Akan tetapi selama disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa biasanya pengalaman kalau menikah bulan Safar ini begini hasilnya, biasanya pengalaman begini ya. Tapi itu semua Allah yang ngatur. Selama seperti itu tidak terjadi kesyirikan. Kenapa? Karena mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bagus bulan menikah yang kedua bukan hanya disandarkan kepada Allah tapi disandarkan kepada baginda Nabi SAW. Kenapa? Menikah bulan Syawal. Oh, kenapa? Karena ternyata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menuturkan bahwasanya baginda Nabi SAW menikahiku pada bulan Syawal. Maka dia bilang, saya mau menikahnya bulan Syawal aja deh. Kenapa? Pengen ikut Ibunda Aisyah. Saya pengen menikahnya bulan ini aja deh. Kenapa? Pengen ikut baginda Nabi SAW. Jadi pahalanya double. Udah ikut Allah Subhanahu wa taala, ikut sunnah baginda Nabi SAW, menghilangkan kesyirikan, menghilangkan segala bentuk khurafat di dalamnya, maka dia tidak termasuk kesyirikan selama disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi bukan karena bulannya. Bukan karena bulannya. Bukan karena bulannya, tapi karena pengen menyegerakan. Betul. Supaya menghindarkan diri dari perzinahan gitu. Betul. Karena Allah, siap. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Ustadz Syam, luar biasa. Kalau Ustadz Syam itu Bu, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Begitu ngelamar Bu Jihan, gak sebentar langsung nikah ya. Kaget kita semua pada cepet banget gitu kan nih. Masya Allah, luar biasa, contoh yang baik itu luar biasa. Nah ini ada sebuah tayangan nih jamaah nih. Tayangan ini lucu banget, ada bule kebingungan. Apa sih yang bikin bingung? Ini dia tayangannya. Mas Bule bingung kilo, Mas Bulenya ini loh Bi. Mas Bulenya itu dikiranya ini adalah restoran prasmanan, ternyata kawinan. Orang-orang bule tuh ngira kita orang Indonesia kalau ngundang lebih dari 200-300 orang itu pasti orang kaya gitu. Dan sebenarnya adab dalam Islam tuh gimana sih Bi? Boleh gak sih kita tuh bikin pesta besar-besaran, bahkan afwan ya sampai berhutang. Karena kalau di desa kesannya nih kalau kita kawinan cuman akad doang, keluarga doang, tapi nggak ngundang-undang tetangga tuh diomongin. Begitu bukan Bu? Diomongin. Jadi kadang-kadang tuh padahal uangnya pas-pasan, tapi udahlah ngutang lah sampai 30 juta, 40 juta. Nanti dibayarnya nyicil, bisa sampai 2 tahun, 3 tahun baru lunas. Itu terjadi loh Bi gitu loh. Iya. Nah sebenarnya dalam pandangan Islam gimana sih Bi? Mohon tausiahnya. Iya, bismillah. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga seperti ini Allah mengumpulkan kita di dunia ini, seperti juga Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, ini berdasarkan dari beberapa pengalaman. Jika ingin mengadakan acara walimah,
Iya, karena apa? Walimah ini dianjurkan dan sangat-sangat dianjurkan dalam syariat. Rasulullah mengatakan aulamu walau bisyat. Artinya walimah ini diadakan untuk menginformasikan kalau fulan dan fulana sudah menikah agar tidak terjadi fitnah. Inilah, jadi intinya mengiklankan, menginformasikan walaupun hanya dengan seekor kambing. Tapi informasi ini sampai, apalagi zaman sekarang dengan medsos dipoto saja dipajang sudah tahu semua kalau dia dan dia ini sudah menikah. Namun punten, terkadang ketika mengadakan acara walimah, ingat harus punya target terlebih dahulu. Kira-kira dengan mengatakan, oh biaya sekian, baru jangan melebihi daripada target itu. Kalau tidak ada target, kita akan kebablasan. Karena pengen itu, pengen ini, pasang itu, pasang ini. Inilah yang membuat takutnya berhutang. Ini dia, iya. Karena bahkan mengandalkan dengan mengatakan, cobalah nanti. Karena kalau sudah pinjam-pinjam, mudah-mudahan nanti terganti dengan punten ya, amplop yang masuk. Itu pun keliru, niatnya apa? Niatnya apa? Ini usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Maka terkadang ada yang begini. Makanya cari jodoh yang kaya aja. Biar nanti apa? Pestanya meriah. Oh tidak demikian. Bahkan inilah yang menjadikan punten dalam rumah tangga ini salah dalam persepsi yang ada. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda dengan tegas. Karena orang memilih mata harus yang kaya biar nanti pestanya meriah. Orang gak kaya karena pestanya akan meriah. Maka punten, bukan itu yang diajarkan dalam syariat. Iya, syariat mengatakan semua sudah tahu. Masyhur hadisnya dengan mengatakan lihatlah ketika mau menikah itu dengan 4 hal. Iya, yang jelas sekali jamaah ya bagaimana wujudnya, cantiknya. Subhanallah, lihat sabia keturunannya penting. Lalu dengan mengatakan kata-kata yang indah juga. Apa? Bukan hanya sekedar cantik, bukan hanya sekedar kaya, tapi ada hal yang terindah. Apa itu? Din. Sampai dalam hadis mengatakan fadfar bidzati din, kalimatnya fadfar. Fadfar itu fuz, artinya adalah kalau ada lomba gitu ya, lomba menyimpan sesuatu di depan, siapa yang paling duluan mengambil itu juara. Nah itu fadfar, ambil dengan cepat, itu artinya fadfar. Maka ketika melihat laki-laki yang soleh, perempuan yang solehah, fadfar artinya cepat ambil, nanti diambil orang, fadfar, jangan sampai keduluan. Maka ketika para ulama mengatakan fadfar artinya fuzta, anda menang dengan telah meraih seseorang yang soleh atau solehah. Kalimatnya bukan mengatakan fakhtar, bukan mengatakan fakhud, bukan ambillah. Bukan pilihlah, tapi kata-kata fadfar. Fadfar itu artinya dalam sebuah perlombaan, mana yang lebih cepat meraih itu yang akan didapatkan. Simpan baik-baik. Jadi kalau mengatakan, oh kalau lebih baik saya mencari orang yang soleh, tapi walaupun miskin, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Kalimat kalau mengatakan yang penting soleh, nggak apa-apa miskin, tenang. Soleh benar yang pertama. Kenapa? Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Kalau sudah menikah, Allah janji dengan matan yughnihumullah, Allah akan kayakan dia. Semuanya berasal dari hati. Maka ketika salah memilih dari awal, semuanya akan salah. Tapi ketika mengambil dari awal dengan kebaikan, lillahi ta'ala, ya Rabb, saya mengambil ini karena anjuran Rasulullah, karena mengejarkan bahkan kata-kata fadfar bidzati din, saya akan mengambil ini. Maka lihat, Al-Quran mengatakan waja'ala bainakum mawaddah. Waja'ala itu tidak langsung dikasih, tapi harus ada action. Maka dengan mengatakan Allah akan jadikan cinta mawaddah yang ada setelah menerima tentang agama yang dipilihnya. Masya Allah, jadi ada pilihan-pilihan memang kita boleh. Iya betul. Tapi pilihan terbaik adalah karena iman, iya, karena ketakwaan. Betul. Nanti Allah yang kasih mawadahnya. Kasih mawadahnya, Masya Allah. Yang lainnya bonus, cantik bonus, kaya bonus, keturunan bonus. Masya Din Allah. yang paling pertama. Jadi ini mata dijaga ya, sosial media jangan lihat, ini kayaknya kaya mobilnya gini, ternyata mobil pinjem. Ternyata STNK-nya namanya nama tetangga gitu ya kan. Subhanallah, terima kasih Abi, luar biasa, jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah ini kayaknya jamaah banyak banget yang pengen nanya nih. Oke lah kalau begitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang pertama dari Instagram @farhanbulet. Bulet.
Assalamualaikum Ustadz, apa benar orang yang ingin menikahi wanita harus melihat apa yang dia ingin pandang? Maksudnya bagaimana ya Ustadz Syam, bagaimana ini maksudnya Ustadz Syam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi SAW pernah memerintahkan kepada Mughirah sebelum dia menikah untuk melihat nazar. Jadi nazar ini adalah memandang. Dalam batasan fikihnya boleh seorang laki-laki melihat wajah dan telapak tangan seorang wanita yang hendak dinikahinya. Kalau dia udah serius, saya pengen sama wanita itu, saya ingin memastikannya terlebih dahulu. Dia lihat wajahnya. Kenapa wajah dilihat? Karena wajah ini adalah lambang mewakili kecantikannya. Kenapa telapak tangan yang dilihat? Karena ini mewakili tubuhnya. Subhanallah. Kemudian dikatakan boleh lihat yang lainnya, boleh, tapi bukan si laki-laki yang lihat, utusannya. Ya, bibinya misalnya, dia punya bibi seperti baginda Nabi SAW meminta tolong kepada bibinya untuk melihat daripada seorang wanita yang akan dinikahi oleh baginda Nabi SAW untuk melihat kakinya, kemudian mencium aroma tubuhnya. Subhanallah. Jadi dikatakan boleh kamu memandang, boleh sebatas wajah dan telapak tangan. Kalau sekarang udah banyak sosmed, lihat di sosmed bisa, atau mungkin pada saat datang bertamu yang bawain minumannya si perempuan itu. Masya Allah. Gitu. Tuh buat perempuan-perempuan kalau punya harta ya jangan diumbar-umbar, ditutup. Bukannya diumbar-umbar ya kan. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustaz Syam. Nah sekarang kita kasih kesempatan deh buat jamaah yang ada di studio. Siapa yang pengen nanya? Coba ibu-ibu angkat tangan. Angkat, sampai berdiri loh, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Oke, sebelah sini dulu deh, silahkan. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ayanti dari Majelis Taklim Muslimat NU Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Masya Allah, tepuk tangan Bu. Semangat nih, silakan pertanyaannya Ibu. Ustadz dan Kak Caca, saya mau bertanya, apakah sholat istikharah itu masuk ke dalam adab pernikahan? Terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bener juga ya. Di antara dua pilihan Cie. Atau enggak di antara tiga pilihan. Cerita itu laku banget ceritanya. Laku banget ada 3, 4, 5. Ih yang mana ya gitu. Ustaz Syam bagaimana ini? Oke, baik. Saudara tabe guruku, Abi Maki, Ustaz Maulana, Kak Caca, Masya Allah, dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu yang bertanya dan seluruh jamaah di rumah yang Subhanallah senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allahumma arhamna bil Quran. Kita memang diwajibkan untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang wanita Zainab binti Jahsy ketika diutus seseorang untuk menemuinya karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melamarnya, maka Zainab binti Jahsy ini mengatakan, "Tunggu sebentar, saya melaksanakan sholat 2 rakaat, saya minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Muhammad ada kekurangan?" Tidak ada kekurangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah makhluk yang sempurna, manusia paling sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan cacat daripada baginda Nabi SAW. Tapi kenapa Zainab binti Jahsy tetap melakukan istikharah? Karena ingin mendapatkan petunjuk kepada Allah, saking pentingnya itu istikharah. Nabi SAW saja yang melamar, beliau istikharah, subhanallah. Apalagi kalau yang ngelamar santri, apalagi kalau yang ngelamar belum jadi seorang yang luar biasa. Kita tidak ngejudge orangnya, kita istikharah bukan karena mau melihat dia orang baik atau tidak, bukan. Tapi melihat apakah cocok atau tidak. Dia orang baik, tapi apakah ketika dipertemukan dengan kita akan baik juga? Apakah ketika bersama dengan kita kecocokannya ini match banget gitu, atau namanya sangat cocok dengannya? Belum tentu. Dia orang baik, ada juga kita juga orang baik. Ketika ketemu belum tentu menjadi pasangan yang baik. Maka minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa radhahuma,
Dahulu baginda Nabi SAW pernah mengajari kami istikharah dalam memutuskan segala sesuatu. Dalam memutuskan sebuah perkara. Bukankah pernikahan itu adalah perkara yang sangat besar. Yang mana menjadi ibadah 24 jam tadi kalau kata host kita, subhanallah. Sebagaimana beliau baginda Nabi SAW mengajari kami surah dalam Al-Quran. Beliau bersabda, apabila di antara kalian hendak melakukan sesuatu yang membingungkan ataupun tidak membingungkan, maka lakukanlah sholat sunnah 2 rakaat selain sholat wajib. Artinya sholat sunnah 2 rakaat, kemudian bacalah doa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sebutkan hajat. Tidak akan pernah menyesal orang yang istikharah, tidak akan pernah kecewa orang yang bermusyawarah, dan tidak akan pernah melarat orang yang rajin sedekah. Jadi orang yang beristikharah itu tidak akan pernah kecewa, dan orang yang bermusyawarah itu tidak akan pernah menyesal, dan orang yang rajin sedekah itu tidak akan pernah jatuh miskin. Berarti istikharah ini bisa dilakukan dengan apa? Sholat sunnah 2 rakaat. Istikharah yang lainnya bisa dengan cara apa? Dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini yang kami lakukan pribadi, bertanya kepada orang soleh, bertanya kepada guru-guru kami. Kenapa? Karena istikharah itu kudu netral, mesti netral. Kalau udah terlanjur suka, maka jawabannya biasanya ngikutin nafsu. Makanya nanya kepada orang-orang soleh, termasuk orang yang kami nanya pertama kali adalah guru kami, Ustadz Abi Maki pada saat itu. Lalu kami nanya kepada Ustadz Maulana, kenapa Ustadz Maulana kami taruh belakangan, Cah? Kenapa? Karena kami tahu banget kalau Ustadz Maulana udah suka langsung. Itu aja gitu. Udah ayo kita ke sana. Satset. Masya Allah. Jadi kasih tahunya paling belakang Ustadz Maulana. Gitu ya. Nanya Masya kepada Allah. orang soleh, kenapa? Karena kita belum tentu netral, tapi orang soleh ini mungkin netral. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Ustadz Syam. Jadi artinya kita jangan buru-buru menentukan. Bukan, kita tapi ini nggak paling punya seru tuh emang kalau pengetahuan. ngomongin jodoh. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau udah istiqoroh, kok dua-duanya makin dekat, terus yang mana nih? Makanya gitu kan. netral, kasih ke orang soleh. Iya betul, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Kasih tepuk tangan dulu dong ibu-ibu. Luar biasa, masih ada pertanyaan lagi nih Abi, mohon punten kesini boleh nggak nih Bi? Nih, kita baca nih ya Bi ya. Ini dari Instagram Bi, dari @mutia15nurfat. Assalamualaikum guru-guru dan para jamaah. Waalaikumsalam. Terkadang kalau saya berantem sama suami, dia suka ancem. Awas ya, kalau nggak maafin, aku mau nikah lagi katanya. Naudzubillah min dalik nih. Tapi giliran saya yang bilang saya yang mau nikah, dia malah marah. Kan nggak adil Bi, gimana nih Bi? Astagfirullah, ini nggak boleh sumpah serapah begini, bercanda itu nggak boleh, sangat nggak boleh. Walaupun bercanda? Sangat nggak boleh walaupun bercanda. Nggak Sumpah boleh. serapah nggak boleh? Iya nggak boleh, apalagi nggak berkaitan dengan itu dan ini, jangan. Gak usah bercanda yang enggak-enggak, kejadian aja. Nauzubillahimin dzalik kan. Yang namanya cobaan jangan dicoba-coba. Jadi jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kita masih bakal belajar bersama dengan guru-guru kita tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.